Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan soal UTS yang diberikan oleh Pak Ahmad, pengampu mata kuliah Al-Hadis, melalui video yang akan saya sampaikan. Menjawab soal pertama, mengenai perbedaan ilmu hadis dirayah dan riwayah. Pertama-tama, pengertian ilmu hadis dirayah adalah teori-teori atau kaidah untuk mengetahui ihwal perawi, sanad, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Kemudian pengertian ilmu hadis riwayah adalah pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun yang lainnya. Objek pembahasan ilmu dirayah ada hakikat, sifat-sifat, dan kaidah dalam periwayatan. Objek pembahasan ilmu riwayah adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Kemudian ada tujuan ilmu dirayah, meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah atau persyaratan dalam periwayatan. Sedangkan tujuan ilmu riwayah, memelihara syariat Islam dan otentisitas sunnah. Faedah ilmu dirayah, mengetahui periwayatan yang diterima, makbul, dan yang tertolak, mardud. Faedah ilmu riwayah, menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Kemudian ada contohnya, yaitu Anil Mughirati qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kadhiba alayya laisa kakadhibi ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lanjut pada pertanyaan nomor 2, yaitu perbedaan antara hadis mutawatir dan ahad disertai pembagiannya. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari awal sanad hingga akhir sanad, dan tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka dalam hal kebohongan dan sandaran informasi berupa panca indera. Menurut pendapat yang rajih menyatakan bahwa jumlah perawi pada hadis mutawatir minimal harus mencapai 10 orang perawi di setiap tingkatannya. Hadis mutawatir ini bersifat qat'i. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung sampai kepada Nabi, tetapi kandungannya memberikan pengertian yang zonni. Pembagian hadis mutawatir ada dua. Yang pertama, mutawatir lafzi. Adalah hadis mutawatir pada lafaz dan maknanya. Artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi dan redaksi yang sama. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah man kadzaba alayya mata'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang lafaz dan maknanya berbeda-beda di kalangan para perawi, tetapi pada semuanya kembali kesimpulan yang sama. Contoh hadisnya adalah An Anasin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fit du'a'i hatta yura bayadu ibtayih. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tingkatan sanadnya dan tidak mencapai tingkat mutawatir. Contohnya adalah An Abdillah bin Amri bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqaidil ulama hatta idza lam yuqa 'alima ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'uftau bighairi fadallu wa adallu. Kemudian ada hadis masyhur yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu istilahi dan non-istilahi. Selanjutnya adalah hadis aziz, yaitu hadis yang mempunyai perawi namun tidak kurang dari 2 orang dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang ketiga ada hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian dan ada kalanya terjadi dalam tiap tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanad yang ada, atau hanya dalam sebagian tingkatan sanadnya saja. Hadis gharib dilihat dari segi tempat kesendiriannya terbagi menjadi 2 macam, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Contohnya adalah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah
rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw amrati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Lanjut pertanyaan ketiga mengenai perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif beserta pembagiannya. Awal-awal saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat hadis sahih, yaitu 1. Perawinya adil. Kata adil berarti perawi yang lurus atau tidak menyimpang. Kemudian kedobitan perawinya sempurna. Dikatakan sempurna jika kedobitan yang dimaksud di sini ialah perawi yang baik hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna hadis-hadis yang diterima dan diriwayatkan olehnya. Kemudian ada antara sanad-sanadnya harus muttasil, yaitu harus berdekatan atau beruntut, bersambungan, dan merangkai. Kemudian ada tidak ilat atau cacat. Maksudnya adalah sebab yang tidak nampak atau samar-samar dapat mencacatkan kesohihan suatu hadis. Kemudian tidak janggal atau syadz. Yang dimaksud dengan hadis yang tidak syadz di sini ialah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesohihannya. Pembagian hadis sahih ada dua, yaitu hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatih ialah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya ialah hadis sahih yang telah memenuhi 5 syarat yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada hadis sahih li ghairih. Hadis sahih li ghairih ialah hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain karena perawinya ada yang kurang sempurna kedobitannya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Tidak jauh berbeda dengan hadis sahih, hadis hasan memiliki 5 syarat yang mirip dengan hadis sahih. Namun terdapat perbedaan pada kekuatan atau kemampuan ingatan perawinya, yang mana kualitas perawi pada hadis sahih lebih tinggi dibanding hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hadis li dzatihi dan li ghairihi. Hasan li dzatihi dapat menjadi sahih li ghairihi jika ditemukan hadis lain yang menguatkan kandungan matannya. Hasan li ghairihi menduduki hadis hasan karena dibantu oleh hadis lain. Hasan li ghairihi sebenarnya berasal dari hadis dhaif. Kemudian hadis dhaif. Kedhaifan atau kelemahan suatu hadis bisa terjadi pada sanad, matan, persambungan atau ittisal as-sanadnya dan bisa pada kualitas kesikohannya. Hadis dhaif dilihat dari sandaran matan terbagi menjadi dua, yaitu mu'allaq dan maqtu. Dilihat dari sudut matan, hadis syadz. Dilihat dari salah satu sudut, maqlub, mudraj, dan musahaf. Dilihat dari sudut matan dan sanadnya bersama-sama, yaitu maudhu dan mungkar. Dilihat dari persambungan sanad, ialah mursal, munqati, dan mu'dal. Kemudian ada contoh hadis sahih, yaitu tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Kemudian ada contoh hadis hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, namun jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan mengusap wangi-wangian keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada contoh hadis dhaif, yaitu man kana musiron li an yankiha falam yankiha falaisa minni. Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.